Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang tanaman yang menempel di batang-batang kelapa sawit ini sebaiknya dibasmi atau dibiarkan saja. Tentunya teman-teman dan kita semua sudah banyak sekali mendengar teori-teori tentang tumbuhan yang menempel di batang kelapa sawit ini, atau yang kita sebut dengan gulma yang nempel di batang sawit. Nah, apakah ini sebaiknya dibasmi atau dibiarkan saja? Apakah ada manfaatnya atau merugikan bagi kita sebagai petani sawit, atau membuat hasil produksinya itu menurun atau bahkan menjadi meningkat? Nanti kita akan bahas, dan tentunya teman-teman seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman saya pribadi yang saya sharingkan pada teman-teman. Jadi apabila nanti ada perbedaan pendapat, yaitu murni kesalahan dari saya pribadi. Jadi mohon maaf. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang gulma yang menempel di batang sawit seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya ini bermanfaat atau tidak? Secara teori, gulma ini tidak mengganggu baik itu dari pertumbuhan batang kelapa sawit maupun produktivitas dari kelapa sawit kita. Jadi tumbuhan ini dikatakan tidak mengganggu, dan tentunya manfaatnya apa? Dan setiap makhluk hidup tentunya pasti ada manfaatnya teman-teman, tidak terkecuali ini tumbuhan gulma ini. Dan dari teori yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa tumbuhan ini tidak mengganggu sama sekali dari pertumbuhan dan perkembangan serta produktivitas dari kebun kelapa sawit kita, tentu ya kita bisa membiarkannya saja, atau kita tidak usah repot-repot membasminya. Nah, lalu kita akan membahas tentang manfaatnya apa. Nah, manfaatnya teman-teman, ini diteorikan bahwa tumbuhan ini bisa menjaga kelembaban batang, dan dengan kelembaban yang tinggi dia bisa menyimpan air di sana. Dan tentunya teman-teman, batang kelapa sawit ini adalah tumbuhan yang memang memerlukan banyak sekali asupan air, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi tandon, atau bisa dikatakan bisa menyimpan air. Yang kedua, dengan kelembaban yang cukup tinggi, dia bisa membantu pembusukan dari bekas-bekas pelepah atau pangkal pelepah yang memang masih tertinggal di batang sawit, sehingga dengan pembusukan yang cepat nanti bisa diharapkan pelepah ini akan cepat copot dari batangnya. Dan tentunya itu juga tidak pula membantu atau mengurangi dari produktivitas dari kebun kita. Ya bisa dikatakan kalau pelepah ini masih menempel juga tidak masalah, tidak menempel juga tidak masalah. Jadi tidak ada untung ruginya. Namun yang menjadi permasalahannya adalah kerapihan dari kebun kita. Kalau teman-teman merasa bahwa gulma ini membuat mata risih, tentunya ya kalau memang punya waktu dan punya tenaga untuk membersihkannya, ya dibersihkan. Namun kalau memang tidak sempat dan tidak mau membersihkan, itu tidak masalah, karena memang ada manfaatnya yang memang bisa membuat kelapa sawit kita, batang kelapa sawit kita itu kelembabannya terjaga, karena memang tumbuhan ini bisa menyimpan air di sana. Namun teman-teman, ketika gulma ini bukan gulma yang kecil, atau bisa dikatakan akar pohon yang besar, atau seperti pohon beringin yang menempel, dan itu sangat mengganggu, baik itu mengganggu dari pertumbuhan, mengganggu pemandangan, dan mengganggu ketika kita ingin melakukan pemanenan. Dan tentunya hal itu harus segera dibasmi teman-teman, kalau memang yang menempel atau bisa dikatakan gulma yang besar, atau batang pohon yang besar yang parasit, yang memang sangat mengganggu, karena itu bisa membahayakan bagi kita ketika kita memanen, kalau memang batangnya itu bisa besar dan bisa mencapai atau mengelilingi dari seluruh pohon itu. Dan tentunya hal itu sebelum sampai besar teman-teman harus segera dibasmi atau dibuang.
jangan sampai terlambat, karena itu nanti juga akan mengganggu dari pertumbuhan, dan tentunya kalau memang batangnya sudah besar atau sudah tua nanti juga akan mengganggu dari produktivitas dari kebun kita. Karena apa? Ketika batang itu besar seperti pohon beringin, maka di sana berpotensi akan menjadi sarang dari hama-hama seperti tikus, seperti tupai dan lain sebagainya yang bisa mengganggu dari buah sawit kita. Jadi kalau memang hanya sekedar gulma-gulma kecil seperti ini ya tidak masalah, kita biarkan. Tapi kalau memang gulma yang memang sudah besar, yang sangat mengganggu pemandangan dan mengganggu ketika memanen dan berpotensi untuk menjadi sarang hama, tentunya harus segera dibasmi. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.